7 unit ambulans desa Kamis siang kembali diserahkan Bupati Kampar kepada 7 desa yang terdapat di Kecamatan Tambang. Adapun ketujuh desa yang hari ini menerima ambulans tersebut, yakni Desa Kemang Indah, Aursati, Rimbo Panjang, Teluk Kenidai, Tambang, Palung Raya, dan Tarai Bangun. Selain menyerahkan ambulans, Bupati Kampar juga berkesempatan menyerahkan Kartu Indonesia Sehat dan pemberian santunan anak yatim. Dalam sambutannya, anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sahrul Aidi Ma'azat yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan sangat bangga akan program satu ambulans satu desa yang terus digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto ini. Karena ini memang merupakan salah satu janji politik oleh pasangan Bupati Kampar saat maju mencalonkan sebagai kepala daerah pada tahun 2017 lalu. Dan ia berharap program yang sangat bagus ini terus dilaksanakan hingga nantinya 250 desa yang ada di Kabupaten Kampar ini seluruhnya memiliki satu unit ambulans di desa mereka. Misinya adalah bagaimana satu desa satu ambulans. Dan saya berbangga hati kenapa? Karena ketika membuat visi dan misi ini, saya lah yang mengusulkan kepada almarhum agar setiap desa itu ada ambulans. Ini didasari karena pernah saya menjadi Ketua Badan Anil Zakat Kabupaten Kampar di tahun 2007 sampai 2009. Saya menemukan bahwasanya permasalahan masyarakat ketika sakit, masyarakat miskin itu bukan hanya biaya berobat di rumah sakit, tetapi juga adalah transportasi menuju ke rumah sakit. Karena kalau tidak ada dana, saya pernah menemukan ada seorang anak sampai busuk lapar, kemudian saya tanya kenapa tidak berobat di rumah sakit, kan gratis. Katanya tak ada duit untuk mengantar ke rumah sakit. Alhamdulillah saya cukup berbangga dan ucapkan terima kasih kepada Pak Batul bisa menjalankan amanah ini. Alhamdulillah tadi disampaikan hanya tinggal di desa lagi yang ditambah. Mudah-mudahan ini prioritas Batul yang pertama ini. Pertama bagaimana masih ada yang kedua ya. Yang pertama ini bisa diselesaikan seluruh desa mendapatkan ambulans. Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto mengungkapkan program satu unit ambulans satu desa ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Kampar periode sekarang. Dan bantuan ini berasal dari dana bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar dari anggaran APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2019 dan 2020. Oleh karena itu, ia minta kepada seluruh kepala desa yang hari ini menerima ambulans ini untuk dapat mencatatkannya sebagai aset di desa masing-masing. Dan Bupati juga mengingatkan ambulans ini agar digunakan sebaik mungkin untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di desa. Ini pemerintah daerah membagikan 7 unit ambulan ya untuk di Kecamatan Tambang. Jadi ini merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Kampar melalui bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa, dan nanti ambulan ini akan dicatat sebagai aset desa. Itu operasionalnya nanti diatur oleh pemerintah desa ya dengan BPD, dan tentunya dipergunakan untuk masyarakat desa yang membutuhkan. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Camat Tambang ini ditandai dengan penyerahan kunci ambulans ke masing-masing kepala desa, serta Bupati Kampar juga melakukan peninjauan ke setiap unit kendaraan ambulans yang diserahkan hari ini. Kegiatan ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Kampar, diantaranya Komandan Kodim 0313 KPR Letnan Kolonel Infantri Leo Octavianus Sinaga, Kajari Kampar Suhendri, dan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Rizka Widiana, serta tokoh masyarakat Ninik Mama dan seluruh kepala desa serta perwakilan kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Kampar.
Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Riau mengamankan 3 penyelundup rokok ilegal tanpa cukai tembakau. Dari penangkapan ini, polisi menyita 1.440 slop rokok tanpa cukai merek H-Mill. Lokasi penangkapan terhadap penyelundup rokok ilegal tanpa cukai tembakau ini dilakukan Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Riau di perairan Tanjung Jungkir, Seguntung, Kabupaten Indragiri Hilir. Dari penangkapan yang dilakukan, polisi mengamankan 3 orang tersangka yang diduga sebagai pembeli atau pemilik rokok ilegal. Ketiga tersangka masing-masing berinisial JK 37 tahun, EM 39 tahun, dan AR 41 tahun. Ketiganya warga Kabupaten Indragiri Hilir. Direktur Ditpol Airut Polda Riau, Kombes Pol Eko Irianto mengatakan, penangkapan terhadap penyelundup rokok ilegal tanpa cukai berawal dari patroli rutin yang dilakukan anggota Polairut Polda Riau di kawasan perairan Tanjung Jungkir, Kabupaten Indragiri Hilir. Pada saat melakukan patroli, kemudian melakukan pengejaran di koordinat utara dan timur daripada lokasi tersebut, di mana ditemukan perahu bermuatan yang isi kontaknya itu rokok ilegal kurang lebih 18 dus atau kotak, dan dilakukan pemeriksaan ternyata tidak ditemukan surat-surat yang ada, jadi kita lakukan pemeriksaan. Kemudian TKP-nya yaitu di perairan Tanjung Jungkir, Siguntung, Kabupaten Inhil. Selain rokok ilegal, polisi turut mengamankan kapal yang digunakan para tersangka untuk mengangkut rokok ilegal. Pelaksanaan vaksin tahap kedua ini hanya diikuti 6 orang dari 10 nama penerima vaksin yang diajukan. Yang mengikuti tahap kedua ini Wakil Ketua DPRD Safrizal, Kepala Kejaksaan Negeri Novi Tennovero Saud, Kapolres Pelalawan Indra Wijatmiko, Ketua Pengadilan Negeri Bambang Setiawan, Kepala Dinas Kesehatan Asril, dan Direktur RSUD Selasi Pangkalan Kerinci, Kairul. Sedangkan 4 nama yang tidak mengikuti suntikan vaksin COVID-19 kedua dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima vaksin. Seperti yang sudah dijadwalkan dari vaksinasi pertama tanggal 14 ini, maka pada hari ini yang melaksanakan vaksinasi tahap pertama kemarin tanggal 14, pada hari ini dilakukan vaksinasi yang kedua. Dari 10 orang yang kemarin mendapatkan vaksinasi, 4 orang gagal karena memang faktor komorbid dan pemeriksaan kesehatan screeningnya belum dapat dilaksanakan pada waktu itu. Maka 6 orang yang divaksin pada tanggal 14 itu sesuai dengan jadwalnya, maka pada hari ini dilakukan vaksinasi yang kedua. Nah, kemudian juga tenaga kesehatan pada hari tanggal 15 itu secara bertahap sudah dilakukan di seluruh puskesmas dan paskes yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dan sampai saat ini tenaga kesehatan sudah ada 716 yang sudah dilakukan vaksinasi. Nah, tentunya tahap keduanya adalah disesuaikan tanggal berapa dia divaksin pada waktu itu. Bang, untuk masyarakat, Bang? Nah, sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Kesehatan, pelaksanaan vaksin ini didahului oleh tenaga kesehatan, kemudian TNI Polri, pejabat pelayanan publik, baru nanti ke masyarakat. Itu memang sudah sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Sementara tenaga kesehatan Kabupaten Pelalawan tahap pertama vaksinasi sudah 716 yang sudah divaksin. Sistem pembelajaran daring di sekolah menimbulkan beragam kendala bagi para siswa, guru, bahkan orang tua. Kendala yang dihadapi yakni keterbatasan akses internet, di mana Kabupaten Bengkalis merupakan daerah kepulauan sehingga akses internet sangat susah diakses. Selain itu, kendala sarana pendukung seperti handphone Android yang paling banyak dihadapi. Hampir 50% siswa tidak memiliki Android. Meski bantuan kuota internet yang diberikan pemerintah pusat kepada siswa dilakukan, hingga saat ini masih banyak siswa yang kurang mampu yang terkendala handphone Android. Itu termasuk yang kita bahas juga tadi, bahwa untuk
sistem daring masih dapat kita pertahankan, dan konten-konten untuk sistem daring ini justru kita tantang para guru kita untuk membuat konten-konten inovatif, sesuatu yang lebih menarik yang mungkin bisa menjadi solusi dari ketertinggalan belajar siswa-siswi kita. Nah, terkait juga dengan permasalahan yang dilaporkan bahwa tentunya karena ini merupakan sistem jaringan, dalam jaringan, maka kita harus pastikan jaringan di Kabupaten Bengkalis. Maka tadi kita juga menghadirkan Dinas Kominfo untuk berikut melakukan kerjasama dan penjajakan terhadap kemampuan dari sistem jaringan yang ada di Kabupaten Bengkalis, khususnya di pulau-pulau. Kalau daratan kita sudah kemarin dapat laporan cukup memadai. Kemudian di satu sisi juga ada permasalahan lain, tidak semua siswa kita atau orang-orang tua siswa kita memiliki kemampuan untuk memiliki gadget atau apapun terkait dengan sarana dukung belajar itu. Nah, ini nantinya tentu kita minta melalui Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah kemarin di tahun anggaran 2021 juga sudah diwacanakan, dianggarkan untuk alat dukung belajar yang bisa membantu siswa dan siswi. Ya, mungkin masih secara kolektif atau bisa digunakan bersama secara bergantian. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan telah membagikan data kepada guru-guru dan siswa-siswa, terutama yang menjadi kewenangan pendidikan kabupaten adalah jenjang SD, SMP. Nah, dalam hal ini ada 30 GB yang dibagikan oleh kementerian kepada guru dan siswa. Dalam pemanfaatan paket data ini, memang tidak semua paket data ini bisa dipakai untuk semua web yang ada. Nah, salah satunya yang kita upayakan saat ini adalah pemanfaatan Google Suite yang ada di Google, yang akan di dalamnya tersedia beberapa akun-akun pembelajaran. Nah, dalam hal ini Dinas Pendidikan telah mengupayakan penggunaan paket data ini melalui Google Suite dengan melakukan semacam workshop selama 4 hari kemarin, yang sasarannya adalah operator sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah. Karena ini baru kita terapkan di sekolah, kita belum mendapat kendala-kendala yang berarti. Tinggal sekarang kita masih dalam tahap pengaturan pengaktifan akun-akun yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan terhadap guru dan anak-anak kita. Masing-masing guru diminta untuk tetap hadir ke sekolah guna mensimulasikan proses sistem pembelajaran tatap muka.